Reza di pagi-pagi ambiar mantan dari Sarakil yang minggu lalu baru saja hadir di sini bersama dengan suaminya karena baru saja menikah. Mahdi, kalau boleh tahu kamu putus sama Sarakil di bulan apa? Di bulan Desember Tahun 2023. Ada postingan dari Sarakil di bulan Desember 2023 yang satu ini. I used to tolerate a lot because I didn't want to lose, but I count and observe in my silence. It's turning 3 times, so bye. Oke, ini Artikan. interpretasinya adalah bahwa dia pernah diselingkuhi sebanyak 3 kali dan bye. Ketika itu ditulis, diposting di bulan Desember 2023, akhirnya orang banyak menduga ini mengarah ke kamu. Tanggapan kamu gimana? Saya juga begitu sering. Enggak juga, bukan lu. Mahdi, mandi nanti dulu ya. Gimana, Mas? Ya dari situ kan jadi ada aksi ada reaksi ya. Dan di situ aku merasa nama aku sedikit tercemar. Dan ini sampai ke keluarga dan kerjaan. Makanya aku bereaksi untuk speak up kemarin. Tapi kan itu tidak menyebutkan nama kamu. Tapi kan kita cukup Semua orang tahu bahwa kamu dilihat. sama dia gitu. Betul. Karena Oke. kebetulan itu Desember dia posting dan Desember juga kamu putus. Betul. Oke, setelah dia memposting itu kamu ada komunikasi ke Sarakil misalnya nanya ngapain nulis seperti ini? Iya. Sempat. Ini gimana nih? Ini sampai mamahku marah loh. Ini sampai kerjaanku ada beberapa yang gagal, cancel. Gara-gara namaku cukup tercemar di sini. Makanya aku harus meluruskan ya. Itu cukup lama, rentang waktunya 3 mingguan baru aku speak up di sana. So what was the truth? Apa yang terjadi? Yang paling benar kebenarannya apa? Kebenaran akan terungkap sih. Dan kayaknya aku nggak bisa ngomong banyak. Selingkuh nggak sebetulnya? Maksudnya selingkuh nggak? Pernah selingkuh nggak ketika berhubungan dengan dia? Nggak. Publik sendiri kan bisa menilai ya. Kalau aku tuh udah posting di Instagram, posting di sosial media, aku nggak pernah pacaran yang cuma beberapa bulan. Aku pasti tahunan dan mamaku pasti dukung. Oke, saya nggak lihat Instagram kamu. Pertanyaannya adalah apakah kamu selingkuh? Pernah Nggak. selingkuh? Nggak pernah ya? Nggak. Oke. Ketika Kemudian, dengan dia kamu nggak pernah selingkuh? Nggak. oke. Akhirnya Sarakil menikah dengan seorang pria asal Jerman, Kilian namanya kalau tidak salah ya. Kamu baru putus bulan Desember. Betul. Mereka menikah bulan Januari. Betul. Ini pertanyaannya, apakah ketika mereka punya hubungan, dia masih punya hubungan sama kamu? Jadi yang selingkuh tuh kamu apa dia gitu ibaratnya? Oke, kita lihat dulu Pak Osian yang satu ini ya. Ini Gue mau minta maaf banget terhadap simpang siurnya cerita yang dibuat dia kemarin. Tadinya nggak, apa itu? Tadinya nggak zaman kasih apapun. Dan gue ngerasa nggak perlu klarifikasi terhadap kasus viral. Gue jadi jujur, tapi semakin kesini makin ganggu kerja dan pandangan orang-orang sekitar terhadap gue. Hear my clarification. Kamu bikin klarifikasi tujuannya apa? Tujuannya untuk meluruskan apa yang nggak lurus, yang kurang benar ya. Jadi publik kan gampang tergoreng karena sekarang ini sosial media sudah semakin maju ya. Zaman semakin berkembang, sosial media itu ya orang di mana-mana pakai sosial media. Jadi orang posting apa nanti berasumsinya berbeda dengan realitinya. Makanya ini harus diluruskan. Tapi saya salut sama Sarakil, dia cepet juga move on dari kamu ya, langsung Itu nikah. dia. Makanya publik harus menilai sendiri kenapa bisa begitu. Begitulah perempuan mah. Cepat move on. kan Mahdi. Ya mungkin kamunya nggak ngajakin dia nikah kali. Makanya dia mau nggak mau ada laki-laki yang lebih bertanggung jawab, ya kenapa enggak? Pemikiran perempuan ya. Betul. Parah kamu mah orangnya. Tenang bro, kita lah. Ya kalau aku jadi Ini boleh nggak? Mic mereka dimatiin boleh nggak? kalau aku jadi perempuannya sih, aku pasti kalau misalkan gue udah lama pacaran sama dia, dia tidak ada tanda-tanda untuk niat serius, ya gue goodbye. Gue lebih memilih laki-laki yang pintar. Tapi kan mungkin dibutuhkan kesiapan juga kalau seorang pria, kesiapan materi dan Betul. juga mental. Kalau Mahdi sendiri, poin-poin klarifikasi kamu itu sebenarnya apa aja kalau boleh diceritain? Nah, yang aku sampaikan di sana kan semuanya tuh yang benar. Ini memang chatnya tuh begini. Dan aku tuh posisinya dari nomor 2. Sorry, kamu bilang kamu posisinya jadi nomor 2. dua. Ini statement keluar dari mulut kamu. Artinya yang dimaksud mantan kamu menjalani hubungan gitu. Itu nanti bakal dijelasin sama kuasa hukum aku ya. Karena ini kan hukum sambil berjalan. Betul, itu akan dijelaskan oleh kuasa hukum, tapi kamu sudah menggelontarkan itu di publik sekarang. Iya betul. Tapi kan publik masih simpang siur nih. Siapa yang nomor 2? Nanti urusan. Menurut lo, Menurut kamu? lo selingkuhan apa pacarnya? Ini masih agak sedikit bingung ya. Tisu sama korek. Yang kamu rasain. Oh iya. Berarti Mandi sendiri tidak. Mandi sendiri tidak merasa bingung, apakah aku yang nomor 2, apakah aku yang pertama? Yang kamu rasain Bingung, karena aja. ini memang harus ditelusuri lebih lanjut ya. Kalau nanti kalau aku ngomong di sini nanti salah, disiomay lagi aku. Oke, kita hiraukan masalah siapa nomor 1, siapa nomor 2. Iya. Tapi ada 2 pria dalam satu hubungan.
Bisa jadi begitu. Berarti itu asumsi dong yang kamu tulis di media sosial. Enggak dong, itu kan chatnya sudah ada ya, nyata di sana. Cuma aku belum bisa memastikan itu benar ya. Oke. Cuma Jadi- ya aku harus membela diriku dengan sebenarnya yang aku rasakan ke publik. Karena kan dia ke publik, ya aku ke publik juga. Oke. Tapi katanya juga yang menjadi viral di sini kan kamu sempat menemani Sarah Kills Untuk ketika baju wedding. pernikahan. Kalau itu benar. Nah itu kok kamu mau? Oh, kamu bisa? Berarti kan silaturahmi kalian terjalin bagus dong. Kan namanya cinta itu terkadang bodoh ya. Orang kalau udah bucin, mungkin kita semua pernah merasakan bucin, jadi Tapi ya enggak juga kalau sudah ada pasangan mah kita nalar lah. sebenarnya makanya. Enggak, tapi kalau perasaan nggak bisa disalahkan. Enggak bisa, enggak. Kalau ngomong masalah perasaan udah tahu dia punya pasangan Perasaan ngapain? kamu sama perasaan orang beda. Ya aku juga kesel mah kalau kayak gitu. Nggak ada. Oke, buat Mahdi kita mau kasih lihat dulu. Ini ada statement dari Sarah Kiel ketika dia jadi bintang tamu Tamu di di kita. minggu lalu. Ini sih kita awalnya baik-baik aja sih Kak, cuman aku nggak tahu ya, mungkin emang ini kan aku lagi abis pernikahan lagi naiknya, mungkin kita nggak tahu hati orang ya, jadi dia mungkin Ada cemburu gitu sebenarnya. I don't know, tapi dia kayak take the spotlight aja, jadi ya udah biasa. Sebenarnya Kak, aku biarin aja Kak, aku nggak speak up apapun, tidak memberikan statement apapun, karena aku tahu kayak sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang baik dan benar, bukan tugas aku untuk bongkar-bongkar aib orang. Kalau mau bongkar-bongkar sih, apa bedanya juga aku sama dia, karena aku kan Iya, bukan betul. tipikal orang yang ngomongin apa-apa, maksudnya cuap-cuap gitu loh Kak. Dia bilang mungkin kamu take the spotlight atau singkatnya adalah mungkin kamu pansos. Tanggapan kamu? Di situ lagi publik bisa menilai juga. Saya syuting itu dari tahun 2015 kurang lebih. Saya nggak pernah pansos. Jadi selesai syuting ya sama lawan main selesai, cut tuh juga selesai semuanya. Jadi kalau yang pansos nggak Kalau begini bukan juga caranya. pansos mungkin sakit hati kah karena ditinggal nikah? Nggak, sama sekali nggak sih sebenarnya. Kalau sakit hati aku nggak nemenin dia buat nyari baju pre-wedding dong. Jadi kamu happy dia menikah? Bukan happy. Ada sesuatu keadaan yang nggak bisa aku ungkap di sini, yang memang ya ini Nah, yang jadi- dirugikan sayang, maksudnya kan kalau cuma sekedar diomongin kayak begitu ya udahlah gitu kan. Toh bagaimanapun pernah menjalin hubungan kasih sayang. Betul, makanya aku bereaksi kan, karena dia ada aksi di sosial media, aku bereaksi juga di sana. Tapi keadaan perasaan kamu sekarang ini, hati kamu sekarang ini marah atau Ikhlas. ikhlas? Ikhlas dong, ikhlas, senang, tapi rasa kecewa juga masih ada ya, Wajar manusia ya. karena manusia biasa. Tapi Mahdi kemarin Sarah cerita bahwa dia mensomasi kamu. Kita mau kasih lihat yang satu ini dulu ya. Sebagai kuasa hukum Bu Sarah pada intinya mau melakukan proses hukum terhadap pemberitaan yang sedang terjadi, terutama dengan adanya postingan di akun TikToknya sebenarnya Mahdi yang tentunya efeknya sudah sangat merugikan Sarah. Tentunya ini kita nilai ke arah pencemaran nama baik. Jadi hari ini kita sudah somasi yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan juga sudah merespon, menerima. Tadinya kita udah undang untuk musyawarah pada hari ini, tapi beliau sepertinya katanya tidak bisa. Jadi oleh karena itu mungkin kita berikan waktu 3 hari di surat somasi itu. Oke, surat somasi Gimana, pertama Pak? sudah dilayangkan dan kamu sudah menerima, kamu sudah tahu berarti ya? Sudah menerima dengan baik dan sudah kita jalani bersama kuasa hukum aku juga. Oke, tidak bisa hadir Berarti karena... isinya apa di dalam Enggak, waktu itu aku masih di Singapura Kak. Ya, oke. Jadi udah diselesaikan sama kuasa hukum juga. Ngapain kamu di Singapura kalau boleh tahu? Belanja. Mau tahu aja. Loh kan pertanyaan juga. Diberikan 3 hari waktu setelah somasi pertama. Kemudian sekarang apa? Lagi berjalan proses hukum ya. Jadi biar nanti proses selanjutnya. Kan kalau somasi kan semua orang bisa mensomasi karena memang itu kan somasi sebenarnya buat diri sendiri. Betul. Maksudnya proses hukum apakah sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib atau bagaimana? Oh sampai saat ini belum ya. Tapi kuasa hukum sama kuasa hukum sudah Oke, komunikasi kamu sama dia secara langsung masih ada? nggak ada. Mahdi maunya nanti terakhirnya seperti apa? Iya. Perbaikan, kekeluargaan, menjadi Gimana sahabat sih? teman, jangan ada kejelekan atau panas terus gitu gimana? Enggak, kita kan manusia ya. Bagaimanapun manusia itu kan makhluk sosial. Suka damai dan aku juga
pengennya semuanya baik-baik aja, nggak pengen ada masalah kayak gini. Jujur ini aku agak sedikit malu ya, karena ini pertama kali dalam hidup aku Mengklarifikasi. mendapat sedikit masalah yang aku bisa bilang ini agak sedikit drama ya. Iya, sahih. Jadi yang kamu harapkan? Yang Udah, kamu aku harapkan harapin- bahwa kamu tidak pernah selingkuh intinya gitu ya. Udah Aku harapin kekeluargaan saya baik-baik aja sih. Oke, Mahdi, kamu nganterin dia buat fitting baju pengantin, pre-wed juga. Waktu nikah diundang nggak? Itu dia Kak, nggak Gak diundang. diundang. Oke, Mahdi, apa yang ingin kamu sampaikan untuk Sarakil dan juga sang suami? Semoga pilihan yang kali ini tepat, berjalan yang lama, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan cepat diberikan momongan lah. Dan nggak ada lagi masalah-masalah kedepannya buat dia dan suaminya. Semoga pilihan yang kali ini tepat. Emang pilihan yang kemarin nggak tepat? Ya kalau tepat nikah sama yang kemarin dong Kak. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Dalam